Permata, kita bertemu kembali di dalam perenungan untuk bahan PA Permata di minggu ini. Sebelum saya sampaikan renungan dari firman Tuhan di dalam PA Permata ini, saya mengajak buat semua permata yang ikut di dalam PA Permata, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami rindu dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik dan selalu melawat kehidupan kami. Agar senantiasa pada saat ini kami juga dimampukan untuk memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Sehingga di dalam PA Permata minggu ini Engkau memberkati dan memberikan hikmat yang betul-betul dapat kami pakai dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Tunjukkan kuasa dan kebenaran-Mu sebagai pegangan yang kuat bagi kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan ibas Minggu Enda sebagai renungan ibas PA Permata, Enda ibas bahasa Karo, ibuat ibas kitab Daniel pasal 2, ibenakan ayat 46 sekubas ayat 40 siwah. Kata Enda iogekan kami man banta kerina bagenda nina. Raja mereken upah man Daniel. Kenca bage nembah mungkuk Raja Nebukadnezar ilebe-lebe Daniel, ayona seku tanah. Jenari minter iperintah kena arbahan persembahan dengan nutung kumenen man Daniel. Nina raja dibata anduma dibata simbelin ibabo krina dibata. Tuhan ibabo raja-raja janah ia kap sim petangkas rahasia-rahasia. Sienda kuteh sebab ngasup kam nuriken rahasia enda. Kenca bage ibereken na pangkat meganjang man Daniel. Jana ipersembahkan nabana bagai-bagai pemeresi mezile. Yang karena ia jadi penguasa provinsi Babylon. Jana ibahanna jadi kepala kerina penasehat kerajaan Babylon. Arah pemindon Daniel. Yang kat Raja Pesadra Mesah Ras Abednego. Jujurkan provinsi Babylon. Tapi Daniel tetap ringan ibas istana kerajaan. Edam sebagai firman Tuhan, ibas bahan PA Permata minggu indah. Jana sebagai tema MKpen rupah adi megenggeng. Salam sehat, ras mejojuah man bandu kam kerina permata kekelengan kami ibas Tuhan. Tentunya kabar luar biasa sebagai anak-anak Tuhan tetap ada di dalam kehidupan buat seluruh permata yang terkasih dimanapun berada untuk saat ini. Kaisi katakan arah temata rupah adi megenggeng. Enda naruhkan menunjukkan satu sikap bagaimana perjuangan kehidupan seorang yang tetap tutus. Si tetap megenggeng apapun yang terjadi di dalam kehidupan ternyata. Ketika sesuatu itu kita jalani dengan tekun dan tetap setia di dalam menanggung segala perkara apapun yang kita rasakan, tentunya ada upah yang harus kita terima. Pada kesempatan ini, pada minggu ini, bagaimana satu hal yang pertama ditunjukkan dari perikop kita adalah satu kebahagiaan, satu sukacita ketika seorang menghadapi satu masalah, satu pergumulan di dalam hidupnya dan apa yang menjadi masalah yang membuat dia gelisah, resah, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Dia butuh jawaban untuk memberikan ketenangan dan kelegaan bagi jiwanya. Hal ini kita lihat bagi kehidupan ataupun Raja Nebukadnezar. Ketika resah, gelisah, pemikiran tidak tenang, hati kacau, tidak bisa tidur, makan tidak enak. Karena dia bermimpi. Dan mimpi tersebut membawa dampak yang begitu mengacaukan jiwanya. Sehingga dia memberikan perintah pemberitahuan kepada orang-orang yang berilmu. Kalak sihir pemetah. Kalau orang Karo bilang guru perdewel-dewel, guru pertendung, orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih dari biasanya. Kalau di Alkitab bahasa Karo, ikata kena ijenda maka guru-guru si beluh ngogenipi, guru permangmang, guru pertendung ras guru si baso lako nuriken manbana kai artini pinae. Mungkin ini kita baca dalam ayat pertama dari pasal 2 ini. Artinya Nebukadnezar ingin memperoleh satu jawaban atas mimpinya.
Dia meminta bantuan terhadap orang yang mampu menurut dia memberikan tafsiran dan makna daripada mimpi tersebut. Karena Nebukadnezar ketika bermimpi sangat kacau, sangat gelisah hatinya. Dia butuh kejelasan apa arti mimpi yang dialami tersebut. Makana ketika endang piga-piga orang-orang yang berilmu ketika itu menafsirkan mimpi daripada Nebukadnezar, ternyata satu pun tidak bisa mengartikan dan memberi makna daripada mimpi itu. Daniel adalah satu-satunya yang dipakai oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi daripada Nebukadnezar. Sehingga melalui pemberitaan di pasal 2 ini menunjukkan bagaimana ketika Daniel menjelaskan sedetail mungkin arti dan makna mimpi yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Sehingga hati dan ketenangan dan kelegaan Nebukadnezar sangat bahagia sekali. Bahwa apa yang diharapkan, apa yang dia mau daripada arti dan makna mimpinya tersebut terjawab oleh jawaban ataupun bagaimana tafsir yang diberikan oleh Daniel terhadap Nebukadnezar. Oleh karena itu di dalam perikop kita pada minggu ini, mulai dari ayat 46 sampai ayat 49, satu kebahagiaan yang ditunjukkan oleh Nebukadnezar. Dia memberikan penghargaan yang begitu besar kepada Daniel. Nebukadnezar betul-betul memuji-muji Daniel. Nebukadnezar betul-betul sangat menyukai terhadap apa yang diberikan oleh Daniel. Sehingga Nebukadnezar di sini selain memberikan pujian kepada Daniel, kita melihat bagaimana Nebukadnezar mengakui Allah yang disembah oleh Daniel. Sehingga Nebukadnezar mengatakan bahwa Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang mampu mengatasi segala hal-hal yang tidak kelihatan. Sehingga Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang menunjukkan segala rahasia yang ada di bumi ini. Artinya dari pengakuan Nebukadnezar terhadap Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang mampu mengatasi segala apapun yang terjadi di dunia ini. Dan Allah yang maha tinggi dibandingkan dengan ilah-ilah yang dipercayai oleh orang Babylon. Allah Daniel adalah Allah segala-galanya. Jadi oleh karena itu pada PA Permata kita ini adalah Nebukadnezar menyediakan hadiah-hadiah yang begitu besar kepada Daniel. Selain kata-kata pujian, selain daripada pengakuan bagaimana Allah yang Daniel sembah, dia memberikan hadiah-hadiah yang begitu wow. Selain daripada hadiah-hadiah yang baik, dia juga memberikan persembahan yang dipersembahkan seolah-olah Daniel itu adalah dewa bagi Nebukadnezar. Dan satu hal yang kita lihat di sini adalah ketika Nebukadnezar memberikan kedudukan kepada Daniel, dia diberikan kuasa, dia dianugerahkan kuasa, hadiah-hadiah dan memberikan kewenangan kepada Daniel agar dia berkuasa di Babylon. Itu bisa kita baca di ayat 48. Tapi ketika raja begitu antusias memberikan hadiah kepada Daniel dengan jabatan, dengan kemewahan, dengan kehormatan yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar, kita melihat di sini apa reaksi daripada Daniel. Dia tidak tergiur dengan kemewahan dan kuasa dunia, karena dia tahu bagaimana hebatnya pun kuasa yang ada di dunia, semua itu adalah fana. Hanya kerajaan Allah yang kekal dan abadi. Hanya hidup dalam kerajaan Allah yang tidak akan membawa petaka bagi kehidupan manusia. Tapi hidup dalam kerajaan Allah akan membawa kebahagiaan dan keselamatan atas jiwa kita. Dan yang lebih mengherankan lagi, ketika Daniel diberikan hal itu semua, dia menolak bahkan memberikan kepada sahabat-sahabatnya. Berikan jugalah kekuasaan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan saya tetap ada tinggal di dalam istana. Artinya apapun yang diberikan kepadanya,
tidak membuat dia lupa terhadap orang lain, bahkan tidak lupa diri dia atas kekuasaan dan jabatan. Bahkan segala sesuatu yang membuat manusia terlena dengan pemberian yang diberikan Nebukadnezar kepada Daniel. Tapi Daniel yang memiliki satu keyakinan menyembah Allah yang dia sembah, tidak tergiur oleh iming-iming ataupun pemberian yang diberikan oleh Nebukadnezar. Permata yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana Daniel megenggeng ibas sendalani kerina kegeluhena, kini genggengena terida ibas ia tutus tetap nembah mandi batas isembahna. Ialah tergiur, ialah terkontaminasi iman percayanya oleh situasi yang tidak kondusif. Sehingga hasil yang dia peroleh adalah bukan hanya hasil yang diberikan oleh Nebukadnezar, tapi upah yang diberikan Bapa di sorga. Membuat dia tetap yakin dan kuat untuk hidup dalam kerajaan Allah yang harus dia capai, yang harus dia nyatakan di dalam dirinya. Integritas Daniel luar biasa. Integritas yang dia miliki tidak menggoyahkan hatinya. Dia memiliki satu integritas yang baik, yang menuntut dia menjadi orang yang rendah hati, yang menuntut sikap hidup Daniel, menunjukkan sikap bagaimana terhadap kedudukan, kekuasaan, bahkan harta dunia. Luar biasa sekali orang muda seperti Daniel. Dia menganggap kerajaan dunia bukan satu-satunya tujuan hidup. Dia menganggap dari pemahaman yang dia tahu, dari hikmat yang dia peroleh. Bukan jabatan dan kemewahan membuat manusia hidup berdaulat, membuat manusia hidup berwibawa. Tapi manusia berwibawa dan berguna ketika dia tahu kemana arah hidup yang harus dia capai. Bukan titik akhir di dunia ini, tapi tujuan di depan adalah hidup bersama Tuhan nantinya. Permata yang terkasih, bagaimana semua permata untuk dapat menempatkan diri atas segala apapun yang kita hadapi. Apakah ketika kita memperoleh jabatan, pekerjaan, bahkan duit yang banyak, kita sudah lupa siapa kita di hadapan Tuhan? Tentunya melalui PA Permata minggu ini. Permata yang memiliki banyak sekali hal-hal yang baik, yang berkarya di dalam segala hal. Tunjukkan bahwa kamu adalah anak Allah yang selalu takut akan Tuhan. Tidak membuat hidup kamu gelap mata atas pekerjaan yang wah, jabatan yang luar biasa, bahkan kedudukan yang membuat kamu terlena dengan pujian-pujian daripada orang lain. Tapi ingat, Daniel mengatakan, kedudukan, jabatan itu adalah fana. Bukan itu yang harus kita perjuangkan hidup di dalam Tuhan. Daniel mengatakan bahwa kerajaan Allah kekal dan abadi adalah tujuan hidup Daniel. Dia tetap terjaga iman percayanya oleh pergumulan dan persoalan. Dia tetap terjaga iman percayanya oleh kedudukan, kemewahan dunia. Dia selalu memiliki komitmen yang pas di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang menjadi PA Permata dalam minggu ini menjadikan Permata menjadi permata yang luar biasa, memiliki integritas yang baik seperti Daniel, sehingga di dalam merenungkan firman Tuhan dalam PA Permata, kiranya ini semakin disempurnakan oleh kehadiran semua adik-adik kami Permata di dalam mengimani dan mendiskusikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, terlebih-lebih di dalam mengikuti PA Permata minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa merenungkan firman-Mu. Berkati ini Tuhan agar berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin.